Saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Hanif Saputra. Seperti biasa teman-teman semuanya, pada channel ini kita akan membahas isu-isu terkini yang sedang ramai diperbincangkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan makan bergizi gratis atau biasa disingkat dengan MBG ya teman-teman semuanya, di mana ada pendapat kontroversi dari Ketua DPD Republik Indonesia yang mengatakan bahwa dana zakat akan dialokasikan kepada anggaran MBG. Tentu ini sangat kontroversi teman-teman semuanya, di mana dana zakat ini merupakan salah satu dana yang penting ya, yang diperuntukkan untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Namun kabarnya dari Ketua DPD RI menginginkan dana zakat ini dialokasikan kepada anggaran makan bergizi gratis. Kemudian juga ada Ketua BEM UGM ya, yaitu Tio Ardianto, yang juga menyuarakan terkait program makan bergizi gratis ini yang masih mendapati beberapa hal-hal yang dirasa tidak sesuai dengan aturan atau terdapat penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh beberapa oknum-oknum yang memanfaatkan MBG ini sebagai sumber penghasilannya. Nah, ini menarik teman-teman semuanya, bagaimana kita akan coba membuka ya dengan melihat beberapa cuplikan-cuplikan video pada kesempatan kali ini teman-teman semuanya. Baik teman-teman semuanya, tanpa berlama-lama kita akan kembali melihat ya video berikut ini. Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga? Contoh ya, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan gizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh, sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Nah, baik teman-teman semuanya, itu dia dapat dilihat ya bagaimana Ketua DPD RI yang menyuarakan bahwa anggaran MBG dirasa masih kurang, yang sangat fantastis telah memotong anggaran dari pendidikan dan juga anggaran dari kesehatan, namun dirasa masih kurang dan ingin memotong anggaran dari zakat, dana zakat yang telah terkumpul untuk disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, ternyata akan dialokasikan untuk anggaran MBG ini keluar langsung dari mulut Ketua DPD RI. Nah, bagaimana teman-teman memandang nih hal ini? Apakah dirasa dana zakat ini layak untuk dialokasikan untuk makan bergizi gratis, atau dana zakat ini memang sudah selayaknya kita berikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan? Apalagi kita melihat pada bulan suci Ramadan ini banyak sekali orang-orang yang masih belum bisa merasakan nikmatnya berbuka ataupun nikmatnya sahur ya. Nah, ini sangat layak sepatutnya dana zakat ini dialokasikan kepada mereka-mereka yang lebih membutuhkan dengan memberikan santunan kepada mereka-mereka yang dirasa tidak dapat atau berpenghasilan sangat minim di bawah upah minimum yang ada di suatu daerah tersebut teman-teman semuanya. Nah, baik teman-teman, kita akan kembali melihat ya video berikutnya. Sertifikat SPPG itu hanya dikeluarkan untuk mereka yang punya relasi kuasa. Saya ilustrasikan begini. Ketua DPC partainya Pak Presiden, daerah saya, Oke. itu punya SPPG tidak hanya satu, tapi 9. Bayangkan 9 SPPG, maka per tahun dia dapat berapa miliar, Mas? Ini tadi kalau 1,8. gambaran 1,8, wah banyak juga lah. Sekitar 17 miliar. Iya. 17 miliar. 17 miliar ini kalau dikali 5 tahun masa kepresiden Prabowo, 80 miliar. Pertanyaan saya, kalau di 2029 nanti Pak Prabowo nyalon lagi sebagai presiden, lalu kadernya ini sebagai ketua DPC tingkat kabupaten harus mengeluarkan 10, 20, 30 miliar, kecil apa besar, Mas? Kalau perbandingannya tadi 80 miliar. ya kecil lah. Tanpa korupsi itu. Iya. Apalagi kalau korupsi. Ini bukan tentang gizi, tapi ini tentang korupsi yang tersistematis. Ini tentang korupsi yang dilegalkan. Ini tentang korupsi yang direncanakan. Dan bayangkan, Mas, ketika hari ini anak-anak libur saja,
MBG masih dipaksakan untuk jalan. Itu bukan karena menjamin nutrisinya anak-anak, tapi bahwa korupsi tidak boleh berhenti meskipun 1 detik. Oke. Nah, baik teman-teman semuanya, itu dia salah satu statementnya dari Tio Ardianto, Ketua BEM UGM, yang menyuarakan bagaimana sistem dari makan bergizi gratis ini atau MBG ini itu dirasa menguntungkan beberapa pihak ataupun oknum-oknum yang mencoba untuk meraup keuntungan sebesar mungkin, atau bahkan Tio juga menyebutnya sebagai korupsi yang disistematis dan dilegalkan. Nah, ini sangat berbahaya teman-teman semuanya. Bagaimana anggaran pemerintah ya, APBN yang dimiliki pemerintah yang seharusnya untuk menyejahterakan rakyat, ternyata harus dinikmati oleh segelintir oknum yang mencoba memanfaatkan momen ini untuk meraup keuntungan dan juga memperkaya diri sekaya mungkin, agar nanti pada tahun 2029 ketika ingin mencalonkan diri sebagai salah satu legislatif ataupun kepala daerah, itu akan mengeluarkan modal besar pun tidak akan terasa karena telah mendapatkan keuntungan dari makan bergizi gratis ini yang sangat luar biasa fantastis besarnya. Nah, ini sangat tidak masuk akal teman-teman semuanya, bagaimana satu orang memiliki beberapa SPPG dan di SPPG itu disuntik dana triliunan rupiah. Nah, ini sangat tidak masuk akal. Bagaimana satu orang memiliki banyak dan disuntik dana triliunan, dan di situ dia melakukan ternak SPPG, memperoleh keuntungan sebesar mungkin, bahkan di hari libur pun MBG masih dilaksanakan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, apakah memang benar yang disuarakan oleh Tio bahwa MBG ini adalah maling berkedok gizi atau sebuah korupsi yang dilegalkan? Nah, silakan teman-teman semua jika ada pendapat ataupun komentar bisa dituangkan di kolom komentar. Kita akan kembali melihat ya teman-teman video berikutnya. Saya jelaskan ilustrasinya, Bang. Kenapa saya bilang bahwa MBG dalam konteks ini yang paling kita kritisi itu sebenarnya tidak berpihak ke rakyat. Karena sejak mula MBG itu ada, dia telah melanggar konstitusi tentang mandatory spending, anggaran pendidikan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar bahwa pemerintah wajib mengalokasikan 20% baik itu APBN maupun APBD untuk pendidikan. Di 2026 ini anggaran pendidikan kita itu fantastis, Bang. 757 triliun. Klaimnya Prabowo itu terbesar sepanjang sejarah. Tidak keliru. Tapi kalau kita detailkan rinciannya, kita akan temukan ternyata 223 triliun dari 757 triliun, lebih dari 30% itu, tidak untuk pendidikan, tapi untuk Badan Gizi Nasional, untuk program makan bergizi gratis. Ini melanggar konstitusi, dan itu problem pertama. Nah, baik teman-teman semuanya, itu juga kembali statement dari, saya mengutip dari Tio Ardianto, salah satu ketua BEM UGM, yang menyuarakan bahwa program makan bergizi gratis ini telah melanggar konstitusi. Kenapa demikian? Karena dalam konstitusi kita jelas bahwa anggaran APBN yang dimiliki oleh pemerintah itu harus dialokasikan kepada anggaran pendidikan sebesar 20%. Nah, pada sekarang anggaran pendidikan itu telah disunat ataupun telah dipotong untuk Badan Gizi Nasional dan diserahkan untuk program makan bergizi gratis. Nah, ini tentu telah melanggar amanat yang diberikan kepada konstitusi untuk pendidikan. Pendidikan mulai diketerbelakangkan ya, mulai tidak menjadi prioritas, dan sekarang yang menjadi prioritas adalah makan bergizi gratis yang melalui Badan Gizi Nasional. Nah, bagaimana teman-teman memandang ini? Apakah teman-teman sependapat dengan Tio Ardianto yang menyuarakan bahwa program makan bergizi gratis itu adalah maling berkedok gizi atau suatu korupsi yang terencana secara sistematis dan dilegalkan? Nah, ini sangat berbahaya teman-teman semuanya, di mana sebuah korupsi telah dirancang dan telah dilegalkan untuk dilaksanakan secara sistematis. Sangat berbahaya teman-teman semuanya. Nah, baik teman-teman, kita akan kembali melihat video berikutnya. Tidak paham manusia macam mana yang tidak tergerak hatinya melihat anak-anak seperti itu. Saya tidak paham. Hei orang-orang pintar, hei orang-orang pintar yang ngejek, lihatlah dengan mata dan hatimu rakyat kita, anak-anak itu. Saya sedih kalau saya ke daerah-daerah
anak-anak panggil saya, teriak saya, "Pak, kapan kami terima MBG?" Dan kita lihat video klip bagaimana kendaraan MBG datang, rakyat menunggu. Saya sangat yakin, walaupun begitu banyak pakar yang mengejek saya dan tim saya menyinyir, mereka katakan MBG pasti gagal, tapi kita buktikan kepada mereka MBG berhasil. Nah, baik teman-teman semuanya, itu juga statement dari Pak Prabowo ya, Presiden Republik Indonesia, yang saat ini telah melaksanakan program makan bergizi gratis yang bahwasanya dinilai oleh beliau adalah berhasil ya program ini. Memang program ini telah menyecar ke beberapa daerah dan juga telah terlaksana dan juga telah menyejahterakan para anak-anak bangsa ini. Namun sebenarnya Pak Prabowo ini harusnya kembali melakukan pengawasan yang sangat ketat terhadap pelaksanaan MBG. Karena masih terdapat ya beberapa oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan untuk meraup keuntungan yang sangat besar dari MBG. Maka harapan saya adalah bagaimana Pak Presiden ini membentuk suatu satgas ya untuk mengawasi program makan bergizi gratis ini, agar kedepannya program ini terlaksana tanpa adanya korupsi yang tersistematis. Nah itu dia teman-teman semuanya. Jadi memang tujuan utama untuk menyejahterakan anak-anak supaya mendapatkan gizi. Banyak sekali di daerah-daerah yang terpencil ya anak-anak yang kurang gizi. Memang tujuan itu sangat mulia. Namun jika pelaksanaannya amburadul, ya ini justru akan merugikan negara. Justru malah akan menjadi bumerang bagi negara sendiri, di mana bahkan Ketua DPD juga mengatakan membutuhkan dana dari zakat untuk membiayai anggaran MBG. Sebesar itu anggaran makan bergizi gratis. Ya karena sebesar itu pula korupsinya, sebesar itu pula orang-orang oknum-oknum memanfaatkan untuk mencari keuntungan di dalam program MBG ini teman-teman semuanya. Nah itu dia teman-teman, bagaimana kalian semua menanggapi ya ataupun merespon dari program makan bergizi gratis ini. Apakah sudah berjalan semestinya atau masih ada oknum-oknum yang mencoba memanfaatkan, mencoba meraup keuntungan sebesar mungkin dari program makan bergizi gratis? Nah silakan teman-teman semuanya dituangkan saja di kolom komentar. Sekiranya demikian yang dapat disampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan semoga kalian semua yang menjalankan ibadah puasa dilancarkan puasanya sampai waktu berbuka. Saya Hanif Saputra, pamit undur diri dari video kali ini dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya.